Shalom teman Light Generation. Sebelum kita menikmati recharge online pada malam hari ini, sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas rahmat yang Kau berikan pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan menikmati recharge online Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Hanya Kau satu-satunya laku. Kami berserah penuh, kami berserah penuh. Haleluya, haleluya. Oh, glory Jesus. Oh,
singkat pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau juga berkati kami Tuhan supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Light Generation, semoga kalian tetap semangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan ya. Tema hari ini tentang surrender atau berserah. Sebelum kita belajar tentang berserah, kita harus tahu dulu nih tentang berserah versus pasrah. Karena kedua kata ini seakan serupa sih, tapi nggak sama, mempunyai arti yang berbeda-beda. Aku mau jelasin dulu ya tentang pasrah. Kalau pasrah itu mudah menyerah, jadi kayak ya udahlah, gimana lagi, bla 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 bla, semacam itu. Terus kalau pasrah itu nggak melakukan apa-apa, jadi ya udah diam di tempat, seakan stuck gitu ya. Terus yang ketiga tentang pasrah, pesimis dan selalu memiliki pemikiran yang negatif. Dan yang keempat tentang pasrah itu tidak ada harapan dan bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Tapi kita lihat perbandingannya dengan berserah. Pertama, kita lihat perbedaannya ya. Turut mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, berserah itu percaya dan menyerahkan diri kepada penyertaan Tuhan. Karena kalau orang berserah itu, dia yakin bahwa Tuhan itu nggak akan pernah ninggalin dia. Terus yang ketiga, tentang berserah itu adalah selalu optimis dan selalu berpikir positif. Jadi dia, oh pasti bisa, selalu ada harapan. Dia merasa selalu ada harapan, seperti itu. Dan yang keempat, berserah, semangatnya tinggi, gak pernah menyerah dan yakin bahwa Tuhan itu menyertai. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Saat ini yang perlu direnungkan adalah gimana keadaan teman-teman saat ini. Apakah saat ini teman-teman dalam keadaan yang pasrah atau berserah? Coba direnungkan sejenak. Kenapa sih kok kita tuh harus berserah kepada Tuhan? Apa sih alasan yang buat kita itu harus berserah kepada Tuhan? Ayo kita baca di Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi, dalam apa yang kita baca ini, sebenarnya Tuhan itu sedang ngomong kepada bangsa Israel. Tapi ada 5 hal yang bisa kita pelajari, dan itu menjadikan sebuah dasar atau sebagai alasan bahwa sebenarnya kita memang harus berserah kepada Tuhan. Ayo, yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Poin pertama atau alasan pertama kenapa kita harus berserah, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi kenapa kok kita nggak bisa berserah kepada Tuhan? Yang harus kita ingat yang pertama adalah ya kita harus berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Nah yang kedua, tadi kan yang menciptakan engkau Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Hal kedua atau alasan kedua kenapa kita harus berserah adalah Tuhan yang membentuk kita. Jadi kayak yang pertama kan Tuhan yang menciptakan kita, yang kedua Tuhan yang membentuk kita. Kenapa kok Tuhan yang membentuk kita? Bagaikan bejana di tangan penjunan. Jadi Tuhan itu istilahnya yang mendandani kita, yang membentuk kita supaya menjadi indah. Terus hal yang ketiga, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Hal yang ketiga yang harus kita yang menjadikan alasan kenapa kita harus berserah, yang ketiga itu adalah Tuhan yang menebus kita. Yang pertama tadi kan Tuhan udah menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita menjadikan lebih indah. Tapi Tuhan juga yang menebus kita. Jadi Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi dari sebenarnya 3 poin ini atau 3 hal ini itu adalah alasan yang kuat buat kita harus berserah kepada Tuhan. Tapi ada 2 lagi, yuk kita lihat. Yang keempat, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Hal yang keempat atau alasan keempat yang harusnya buat kita berserah kepada Tuhan adalah kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan itu hafal nama kita.
Tuhan tahu nama kita. Tuhan tahulah siapa kita, istilahnya kayak gitu. Dan istilahnya nggak ada alasan buat kita itu nggak berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang udah menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, dan Tuhan yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan kita ini kepunyaan Tuhan. Dan contohnya kayak gini sih, misalnya kita punya sesuatu nih, barang, atau misalnya kita punya HP. HP ini tuh benar-benar kita sayang, jangan sampai jatuh, kalau kotor dilapi, bla 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 bla. Nah, Tuhan itu lebih sayang daripada kita sayang kepada apa yang kita punya. Bayangkan kalau kita sayang sama HP ini aja sampai kotor dilapis sedikit. Nah, bahkan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menebus kita, dan kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi otomatis nggak ada alasan lagi buat kita nggak berserah kepada Tuhan, ya kan? Dan yang kelima, hal yang terakhir yang harusnya buat kita tetap berserah atau kita selalu berserah kepada Tuhan adalah yang kelima, ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Hal yang kelima yang membuat kita harus berserah kepada Tuhan adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah selalu menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita saat kita dalam sebuah tekanan atau saat kita dalam sebuah masalah. Dan bahkan dia berjanji. Di sini dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi, seberat apapun beban atau masalah kita hari ini, percayalah bahwa janji Tuhan itu nyata. Hal yang kelima ini adalah tentang janji Tuhan. Jadi, janji Tuhan itu adalah sebuah janji yang seharusnya kita pegang selalu, dan harusnya kita nggak boleh meragukan tentang janji Tuhan. Bahkan ya saat di dalam keadaan masalah, bahkan saat di dalam api pun, api itu nggak bisa menghanguskan kita. Jadi kelima hal ini adalah dasar yang kuat buat kita nggak berserah kepada Tuhan, atau buat kita harus selalu berserah kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menebus kita, dan kita ini kepunyaan Tuhan. Dan janji Tuhan itu ada alasan buat kita selalu berserah kepada Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa jangan cuma ingat janji Tuhan, tapi ingatlah bahwa dasar utamanya itu Tuhan yang menciptakan kita. Jadi itu yang harus kita jadikan sebuah pegangan, bahwa kenapa kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Jadi intinya jangan pernah menyerah atau pasrah saat dalam sebuah masalah. Bahkan masalah itu sangat-sangat berat, sangat-sangat menjadi beban buat kehidupan kita, atau masalah itu seakan membuat kita menyerah atau membuat kita pasrah. Please, jangan merasa seperti itu, tapi ayo kita sama-sama berserah, kita sama-sama menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarlah terjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi buat kehidupan kita. Percayalah kepada rencananya yang selalu indah, dan segala rencananya itu yang sangat baik buat kehidupan kita. So, gak ada alasan buat gak berserah kepada Tuhan. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan ya. God bless you. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatanmu yang singkat ini Bapak. Meskipun kami ketemu lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak mulai generation Tuhan, dimanapun siap mereka berada ya Bapak. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dan apapun yang sedang mereka alami Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan setiap mereka Tuhan, dan Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Bahkan Tuhan dalam keadaan masalah terberat pun Tuhan Kau yang senantiasa ada buat setiap mereka Tuhan. Pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan lewat setiap proses yang Kau berikan Tuhan itu boleh membawa kedewasaan buat hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan rencana-Mu indah dan penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Haleluya.